Aku menyaksikan teman karibku mengalami hal mistis gara-gara ucapan ayahnya. Perkenalkan, namaku Aulani. Begini ceritanya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2008 lalu saat aku dan temanku yang bernama Raya masih duduk di kelas 4 SD. Saat sedang membersihkan kelas, tiba-tiba lemari di kelas kami bergerak sendiri sehingga membuat aku dan Raya ketakutan. Namun setelah diperiksa oleh guru kami, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Tak hanya sekali, kami bahkan beberapa kali mengalami hal mistis lainnya. Hingga suatu ketika, Raya mengatakan padaku jika hidupnya tak akan lama lagi. Raya juga mengatakan jika dia telah menjadi target seorang nenek-nenek tak kasat mata yang sering datang mengelilingi rumahnya. Raya juga memohon padaku, apabila terjadi apa-apa padanya, aku harus meminta kedua orang tuanya agar memindahkan adik-adiknya ke sekolah yang lain. Awalnya aku hanya menganggap perkataan Raya kala itu hanya candaan. Dan benar saja, semua berjalan aman tanpa ada gangguan berarti. Namun saat kami mulai masuk ke kelas 6, tiba-tiba peristiwa itu terjadi lagi. Ketika jam sekolah usai, kami belum pulang dan memilih bermain di samping sekolah sambil bernyanyi. Namun anehnya, kami merasa ada sosok yang mengintai kami. Ketika kami kejar, sosok itu menghilang di balik pepohonan. Aku juga pernah memergoki Raya bercerita pada sosok tak kasat mata. Raya semakin sering kesurupan hingga membuatnya tidak masuk sekolah hingga berminggu-minggu. Hingga suatu hari, saat kami sedang belajar di kelas, tiba-tiba Raya datang dan masuk ke kelas kami. Dia lantas izin pamit dan memeluk kami satu persatu. Saat itu kami heran, namun kami tetap membalas pelukannya dan mendoakan agar dia segera pulih. Namun 3 hari berselang, sebuah berita mengejutkan kami dengar. Ternyata Raya telah berpulang ke pangkuan ilahi. Setelah beberapa hari Raya dimakamkan, aku pun menceritakan pesan Raya pada kedua orang tuanya agar memindahkan adik-adiknya ke sekolah lain. Dan belakangan ku ketahui, ternyata ayahnya Raya pernah berselisih paham dan mengucapkan sumpah serapah kepada seorang nenek pemilik lahan sekolah kami. Kalau ada anak aku yang sekolah di sini sampai kelas 6 SD, maka anakku itu akan meninggal sebelum mereka lulus sekolah. Itulah kalimat yang diucapkan ayahnya Raya pada nenek itu sambil menunjuk lahan tempat bangunan sekolah kami berada. Ternyata perilaku dan ucapan ayah Raya itu membuat si nenek sakit hati. Nenek itu masih hidup dan juga seorang yang dituakan di kampung itu. Dia juga diyakini memiliki dan menguasai ilmu hitam.